Saat ini saya berada di rumah Duta Besar Amerika di Madrid, Ibu Julissa Reynoso. Kalau orang Spanyol membacanya Julissa Reynoso. Ibu Duta Besar Amerika di Spanyol ini keluarganya berasal dari Dominika, jadi Amerika Selatan atau sering juga disebut Amerika Latin. Bahasa Inggrisnya dan bahasa Spanyolnya nyaris sempurna, karena menurut beliau di rumah berbahasa Spanyol tetapi di sekolah berbahasa Inggris. Beliau lama tinggal di New York dan sempat sekolah di Harvard dan juga di Columbia University, dua universitas terbaik dan sangat terkenal di Amerika. Nah, beliau mengambil bidang studi hukum, karena itu profesinya sebagai lawyer. Beliau sempat bekerja untuk Presiden Amerika Joe Biden. Kalau dilihat latar belakangnya dan juga hubungan personalnya dengan Presiden Amerika menunjukkan betapa beliau sangat dekat dengan White House atau Gedung Putih, dan juga betapa Amerika memandang sangat penting negara Spanyol ini. Nah, malam ini walaupun judulnya Thanksgiving atau pertemuan informal kekeluargaan, karena yang diundang hanya sekitar 8 sampai 9 duta besar dengan pasangannya, bahkan ada yang membawa anak ya untuk memberikan ekspresi suasana informal dan kekeluargaan. Nah, saya merasa sangat terhormat ikut diundang, karena dari yang 9 itu hanya 4 dari negara Asia. Yang pertama adalah Qatar. Saya kira ini ada hubungannya, Qatar sebagai tuan rumah dari kejuaraan sepak bola, karena tadi pembicaraan didominasi tentang bagaimana Jepang mengalahkan Jerman atau Saudi Arabia mengalahkan Argentina, kemudian juga pemain Korea yang dipuji dan seterusnya. Jadi tampaknya ada apresiasi tersendiri kepada negara-negara Asia, kepada negara-negara Afrika kalau berbicara dalam konteks sepak bola. Tapi lebih dari itu, selain Qatar yang mewakili negara Timur Tengah dan sekarang menjadi tuan rumah menjadi pertandingan sepak bola World Cup, juga diundang India. India adalah negara besar yang dubesnya sangat akrab dengan saya. Kemudian Korea Selatan, kemudian Indonesia. Nah, Indonesia tentu ada hubungannya dengan G20 Summit, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan dinilai sangat sukses, dan saya mendapatkan apresiasi hampir dari seluruh duta besar yang hadir. Dari Eropa ternyata tidak banyak, hanya Italia yang diundang, kemudian Polandia, tetapi juga dubes Ukraina. Nah, ini saya kira kesempatan yang difasilitasi oleh Amerika kepada dubes Ukraina untuk bisa lebih dekat dengan banyak negara. Selain itu, negara-negara Amerika Latin ya, seperti Meksiko yang menjadi tetangga Amerika, Chili dan Dominika. Lepas dari semua itu, walaupun tidak ada pembicaraan politik secara resmi, kita bisa merasakan bahwa bagaimana duta besar Ukraina ditempatkan di sebelah kanan duta besar Amerika selaku tuan rumah, menunjukkan isyarat diplomatik ya, betapa masalah di Ukraina saat ini supaya segera bisa diselesaikan. Saya tidak perlu berbicara secara eksplisit karena mereka sudah tahu posisi
Indonesia di dalam G20 Summit di Bali. Secara tidak langsung posisi Indonesia seperti itu juga dihormati, diapresiasi oleh semuanya yang hadir. Nah, karena itu saya berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin momentum G20 Summit di Bali yang baru lalu, yang mendapatkan apresiasi begitu besar dari banyak negara, termasuk oleh Duta Besar Amerika di Madrid ini. Karena baru pertama kali saya setelah 1 tahun bertugas di Madrid ini mendapatkan undangan dari Duta Besar Amerika. Meskipun sebelumnya sempat hadir di acara Independence Day Amerika, tetapi itu kan undangannya terbuka, ratusan orang yang datang. Nah, kalau ini undangannya secara khusus, tertutup, dan juga kita bisa ngobrol banyak hal terkait dengan kepentingan negara masing-masing. Ibu Dubes Amerika ini sangat ramah sekali dan beberapa kali menyapa saya sangat informal, ya, dan sangat akrab, tidak jaim, ya. Kemudian juga orangnya sangat terbuka, juga humoris, ya. Karena itu saya merasa bersyukur, juga terhormat. Mudah-mudahan kerja-kerja diplomatik kita ini cepat atau lambat akan membuahkan hasil bagi kebaikan bersama, baik Indonesia, Amerika, dan juga negara-negara yang lainnya. Mohon doanya dan dukungannya.